semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel bersama aku, Nichan. Kalian bisa panggil aku Nisa atau Ica. Jadi, di videoku kali ini aku mau ngebahas atau memberikan tips, trik, dan cara tentang bagaimana cara take care lansia atau untuk orang tua kalian. Kan berbagai macam nih teman-teman, kalau orang sudah lansia gitu pasti kan banyak banget ya problemnya, seperti pikun, lalu kadang suka bicara sendiri gitu. Lebih ke pikun dan bicara sendiri sih menurutku ya, karena ini pengalaman pribadi aku sekitar 10 tahun lebih. Jadi aku cerita sedikit dulu ya teman-teman. Jadi aku itu bantu mamaku untuk take care ngurus nenek aku selama 10 tahun lebih. Nah, kenapa 10 tahun lebih? Karena waktu itu di saat aku kelas 1 SMP, tepatnya di tahun 2011, nenekku tuh stroke. Itu stroke yang ketiga kalinya teman-teman. Jadi di stroke yang ketiga kali ini dia lumpuh total. Jadi organ dari tubuh sampai kaki itu nggak berfungsi. Jadi benar-benar yang berfungsi itu hanya seperti mulut, mata, telinga, dan tangan aja. Bahkan tangan yang bisa pun hanya tangan sebelah kanan, dan tangan kiri nenekku ini udah nggak bisa berfungsi karena kayak udah kayak gini, ditekuk begini tangannya. Sedangkan yang tangan kanan masih bisa begini, hal say hi bisa, gerak-gerak dada tuh bisa nenekku itu teman-teman. Sorry ya kalau ada suara-suara orang ngomong, itu nenek aku. Nah gitulah, ngoceh setiap hari selalu kayak gitu, dari pagi ke malam, malam ke pagi, bahkan sampai satu harian pun nggak berhenti ngoceh, bener-bener nggak berhenti. Nah nih, banyak banget kan pasti untuk kalian yang uh, orang tuanya udah lanjut usia, dan kebetulan mungkin nenekku sorry, misalkan kayak stroke, lumpuh, itu kan pasti banyak banget yang mungkin awalnya ya teman-teman, kayak awalnya tuh pasti shock dong kita. Orang tua kita udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa apapun itu udah nggak bisa sendiri, harus kita yang bantu. Memang benar-benar kita yang bantu pakai tangan kita sendiri sebagai anak, harus. Nah mungkin kayak, aduh gimana nih cara gue nih, mana ya caranya ya, duh orang tua gue begini, stroke nih, lumpuh, duh gue bingung nih, stres gimana. Dan itu nggak cuma kalian yang rasain kok teman-teman, kebetulan aku pun waktu itu masih baru lulus SD ya, bingung kenapa gitu, apa sih ini penyakit apa gitu kan. Jadi kayak oh my god, ya Allah, aku bilang aduh. Nah mulai dari situlah sekarang aku tuh belajar sampai sekarang. Ibuku sih sabar banget, sabar banget. Aku tuh berusaha belajar, nggak berusaha belajar, bahkan aku belajar udah 10 tahun ini. Aku udah bener-bener yang sabar ekstra banget untuk ngebantu mamaku take care nenekku ini teman-teman. Jadi dari dulu aku, dari zaman aku masih kecil ya, dari zaman aku sekolah segala macam, aku tuh selalu pulang ke rumah langsung, nggak ada main keluar, nggak ada main sama teman. Bahkan kalau ada kerja kelompok pun aku selalu kerjain di rumah. Kadang temanku yang ke rumah, bahkan kadang aku yang ngerjain sendiri, karena kayak saking rasa gak enak aku nggak bisa kumpul sama mereka untuk ngerjain tugas. Jadi aku aja deh yang ngerjain sendiri, nggak apa-apa. Bodoh juga sih kadang, cuma ya udahlah, skip, udah lewat juga ya. Nah jadi kali ini aku mau ngebahas nih teman-teman, gimana sih caranya ngehandle lansia, orang tua kita yang udah pikun, atau pikunnya itu dan memang karena udah ada stroke dan segala macam, yang gak stroke juga sih teman-teman ya. Dan kebetulan kali ini aku mau bahas masalah
orang tua atau lansia yang sudah stroke bahkan pikun. Nah, ini pengalaman pribadi aku selama 10 tahun. So, jangan di skip dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan share ke teman-temannya kalau menurut kalian video aku ini memiliki info yang penting. Terima kasih, arigato. Nah, pertama nih teman-teman, langsung aja ya. Nih, satu. Yang pertama, kalau misalkan kalian orang tuanya sudah pikun, pasti agak bingung ya cara menyikapinya. Seperti uh, orang pikun kan beraneka ragam ya teman-teman. Mulai dari kalau disuruh makan bilangnya udah makan, disuruh mandi bilangnya udah mandi. Ini tuh pikunnya yang pikun aja ya teman-teman, yang nggak ada penyakit seperti stroke dan segala macam, masih bisa apa-apa sendiri. Untuk orang tua kalian yang masih bisa kayak gitu tapi pikun, so please lebih diperhatiin lagi orang tuanya, jangan sampai kalian lalai. Karena orang pikun kan bingung ya, maksudnya dia aja kadang nggak inget punya anak berapa, nggak inget itu dia tinggal di rumah siapa, gitulah teman-teman. Jadi harus ekstra dijagain banget ya orang tua kalian yang pikun itu. Nah, kalau misalkan pikunnya ini punya penyakit seperti stroke atau lain sebagainya yang benar-benar harus kita sebagai anak yang menghandle, gini teman-teman. Misalkan nih ya, orang tua kalian waktunya mandi nih pagi atau dijemur, mandilah teman-teman ya. Kalau jemur itu mah gak usah ditanya ke orang tuanya dulu ya, dijemur ya atau enggak ya gitu, enggak. Kita sebagai anak yang harus inisiatif. Nah, misalkan kalian mau mandi ini, orang tua kalian nih kan mandiin, kalian jangan bilang mandi yuk, mandi, jangan. Kalau bisa jangan kayak gitu, langsung aja. Kalau misalkan orang tua kalian udah bangun, udah benar-benar nyawanya nyambung, maksudnya bener kayak normal sih, bisa ngomong gini kan. Ada orang yang belum nyambung, bangun tidur masih ngefly sorry teman-teman, itu nenek aku, dia lagi ngoceh tapi lagi lucu. Ngocehnya tuh ngoceh lucu gitu, pakai bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan seperti itu teman-teman, usahain kalian yang langsung inisiatif. Ya paham lah ya, kalau yang pikunnya sudah ada penyakit seperti stroke kayak nenekku, langsung aja siapin air, dan harus mandi pakai air hangat ya teman-teman, usahain. Karena kan tulang orang tua itu sudah rentan banget, bener-bener rentan banget kayak anak bayi gitu. Nah, kalian langsung aja deh tuh lepasin pakaiannya segala macam, popoknya segala macam, langsung kalian gotong mandiin kayak gitu. Jadi nggak usah harus kita banyak ngomong gitu, mandi ya kayak gitu nggak usah, langsung aja mandiin kalau kayak gitu. Nah, tapi usahain orang tua kalian sudah tidur, karena kebanyakan lansia itu susah tidur dan bahkan jarang banget tidur. Kayak nenekku ini bisa 1 hari nggak tidur, kayak misalkan malam ini harus tidur tapi nggak tidur sampai besok pagi, ngoceh terus kayak gitu teman-teman. Nggak boleh dimandiin ya kalau orang tua kalian belum tidur 100%, maksudnya bukan tidur yang begitu, tidur yang istirahat, kita bubuk gitu teman-teman ya. Nah, habis itu yang kedua, suaraku serak sorry. Yang kedua, misalkan kalian mau suapin atau kasih makan orang tua kalian. Nah, untuk yang pikunnya masih sehat, kalian jangan bilang, maupun sehat atau nggak sehat deh, bukan sehat atau nggak sehat sih ya, maksudnya pikunnya itu yang masih bisa, orang tua kalian masih bisa jalan, masih organ tubuhnya bisa digunakan, atau yang organ tubuhnya sudah tidak bisa digunakan seperti lumpuh, stroke kayak gitu, kalian hindarin kata-kata atau hindarin kalimat pertanyaan ke orang tua yang sudah pikun teman-teman. Misal untuk masalah makan, kalian jangan pernah bilang udah makan belum,
udah mandi belum hari ini, atau bla 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 yang berbau pertanyaan sih teman-teman. Karena orang pikun itu namanya pikun kan dia banyak banget yang dia pikirkan teman-teman ya, banyak banget yang dan banyak juga yang dia lupakan gitu. Jadi nenekku ngungap dong. Jadi usahain hindari topik pertanyaan. Kalau bisa kita bilangnya, ibu, nenek, tadi sudah mandi ya, tadi sudah makan ya, sekarang waktunya tidur siang, atau lain sebagainya, tergantung waktu dan situasi kondisi ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi hindari topik pertanyaan, melainkan lebih menjelaskan dan menegaskan kalau memang orang tua kalian sudah makan, mandi, atau lain sebagainya. Yang ketiga teman-teman, orang tua lansia itu kembali lagi seperti anak kecil, sama kayak waktu kita masih bayi atau anak-anak kayak gitulah teman-teman. Pasti kan sukanya main, atau pasti masih maunya deket-deket sama ibunya sama ayahnya kan. Nah, persis banget kayak nenekku ini teman-teman. Dia tuh kalau udah pikunnya mulai, nggak mulai sih memang, bahkan setiap hari tuh pikun teman-teman. Setiap jam, setiap menit tuh pasti pikun nenekku ini. Dia tuh selalu ngoceh sendiri, dan ngocehnya itu adalah selalu ngebahas yang ngomongin orang tuanya dia, mamahnya dia, papanya dia gitu teman-teman. Jadi di pikirannya dia tuh ya flashback ke zaman dia masih kecil, di saat dia ya masih disayang-sayang sama orang tua kayak gitu teman-teman. Jadi kayak suka teriak nih kan, teriaknya pun bakal bukan manggil nama aku, bahkan dia tuh kadang lupa sama nama aku. Kalau pikir dia tuh teriaknya manggil nama ibunya, nama ayahnya dia, nama saudaranya dia kayak gitu. Bahkan jangan kalian sakit hati ya, bukan bukan berarti orang tua kalian itu nggak ingat sama kalian, melainkan memang pikun. Jadi mereka lebih ingat ke masa-masa dulu dia sebelum kita ada, sebelum kita dilahirkan kayak gitu teman-teman. Nah, misalkannya lagi nih, kalau kalian ngajak orang tua kalian ini jalan-jalan teman-teman, bukan ngajak, sebenarnya kita sebagai anak tuh yang harus lebih inisiatif sih tepatnya. Kalau orang tua kita memang sudah memasuki masa-masa pikun, masa-masa seperti nenekku gini, kita yang harus lebih inisiatif teman-teman. Kayak misalkan sering ngajak jalan keluar rumah, karena itu bagus banget untuk dia. Kalau misalkan cuma dikurung di kamar atau di rumah aja, itu memang bosan teman-teman. Jangankan orang tua ya, kita aja tuh pasti bosan ya kadang. Walaupun kita suka di rumah, pasti ada titik bosannya yang pengen banget keluar rumah, hirup udara segar, atau ya kemana gitu kan, cuci mata kan. Nah, itulah kita harus inisiatif pergi keluar, mungkin ya seminggu sekali makan di luar. Jangan keseringan makan di luar juga ya teman-teman. Untuk orang tua tuh nggak baik. Lebih baik kita homemade, kita buat sendiri makanannya itu untuk orang tua kita. Karena kan kebersihannya itu kan ya sengaja kita udah ngejamin lah ya, kita sendiri yang buat makanannya kayak gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman. Lalu ngapa lagi dia, lalu lalu kayak misalkan orang tua yang udah memang lansia gini, memang yang aku bilang tadi kan, dia suka banget tingkah laku sifatnya kayak anak kecil. Nah nenekku ini kebetulan suka banget makan kue, permen, pokoknya kalian tau lah ya, anak kecil tuh suka makannya lollipop ya, permen-permen gitu manisan, kue, bolu, minuman manis. Susah banget kan anak kecil itu minum air mineral, bener-bener susah gitu. Harus kita yang bujuk-bujuk, air mineralnya ada rasa stroberinya loh, segala macam ini itu kan. Nah untuk kalian yang mungkin punya hal seperti itu di orang tua kalian, kalau kalau bisa ya, kalau bisa sih lebih di boleh kita turutin, memang kita turutin, tapi jangan terlalu over. Karena kan gak baik juga ya orang tua lansia gitu dikasih makan manis-manis yang berlebihan.
karena nanti gula ya kan teman-teman, bisa diabetes, apalagi kalau orang tua kalian itu memiliki riwayat diabetes teman-teman, atau kolesterol dan darah tinggi. Nah, kalau bisa kalian benar-benar uh, harus tahu orang tua kalian itu punya riwayat penyakit apa aja. Misalnya kalau orang tua, jangankan orang tua deh, temen kita aja tuh yang masih muda pasti rentan sama yang namanya kolesterol, diabetes, darah tinggi, darah rendah, segala macam itu kan. Nah, mumpung kita yang muda, yang masih akalnya tuh sehat, kita harus lebih take care lagi ke orang tua kita ya teman-teman. Itu dia. Nah, itu seputar apa yang aku rasain, pengalaman aku selama 10 tahun lebih teman-teman. Nah, kalau kalian memiliki masalah, kendala, hal seperti itu, kuncinya jangan pernah nyerah, harus sabar, harus semangat teman-teman, karena percaya deh, cobaan, rintangan itu gak bakal ngelebihin dari kemampuan kita, karena sang pencipta itu pasti udah apa ya, udah ngasih porsinya masing-masing gitu. Kayak aku misalkan awalnya mungkin ya bingung, tapi lama-lama karena dijalaninya tuh ikhlas, sabar gitu, dan kita juga belajar gitu kan teman-teman, belajar di kehidupan di dunia ini gitu ya. Kita harus aware juga, jangan apa ya, jangan hanya mikirin diri kita sendiri sih. Memang kita harus benar-benar peduli sama keluarga kita, orang tua kita, orang di sekitar kita teman-teman, kayak gitu. Nah, itu aja mungkin kali ini ya teman-teman, video yang aku bisa berikan, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Dan iya, kalau misalkan info yang aku kasih ini penting dan bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Terus dukung channel aku ya teman-teman dengan cara di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.